Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Of your grace, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
ku kan memujimu selamanya. Anugerahmu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Hai Church, apa kabar? Saya berdoa sungguh supaya sepanjang hari ini kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan secara luar biasa. Dan doa saya selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang menyaksikan Saat Teduh saat ini. Di hari ini, di minggu ini tepatnya, kita akan membahas 9 buah roh. Dan hari ini saya akan saya akan sharing dengan salah satu 9 buah roh dengan judul kebaikan. Yes, saya akan bacakan ayatnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kebaikan adalah salah satu dari 9 buah roh yang Tuhan sudah berikan. Karena roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah rohnya sendiri, adalah roh Allah sendiri. Barang siapa menjadi milik Kristus, kita adalah anak-anak yang telah ditebus dan kita adalah anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang dipilih Kristus. Itu sebabnya kita adalah milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita perlu menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mungkin sudah terlalu lama kita hidup dengan apa yang dunia mau.
Sudah sekian lama kita hidup dengan caranya dunia. Tapi mulai hari ini, saat ini juga, saya mengajak kita semua untuk hidup dalam Kristus. Karena kita telah menjadi milik Kristus. Dan barang siapa yang telah menjadi milik Kristus, ia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Kristus ingini, apa yang Kristus rindukan untuk kita bisa hidupi, yaitu 9 buah roh tersebut. Salah satunya adalah kebaikan. Kenapa kebaikan? Kita perlu berbuat baik. Bahkan kita harus berbuat baik. Bukan hanya ketika keadaan baik, lantas kita berbuat baik. No. Tapi kita harus berbuat baik. Kita perlu berbuat baik. Karena kenapa? Karena Tuhan yang telah disalibkan, yang telah memberikan nyawanya adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kebaikan adalah salah satu buah roh yang perlu kita semua hasilkan di dalam hidup. Karena ketika kita berbuah baik, kita akan sungguh banyak dinikmati orang. Karena pohon yang menghasilkan buah yang baik, buah mangga yang manis, yang enak rasanya, pasti akan banyak digemari orang dan dinikmati banyak orang. Begitupun kehidupan yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin setiap kita bisa memberikan buah roh yang baik. Karena kenapa? Karena Tuhan telah memberikan rohnya untuk memampukan setiap kita bisa berbuat baik. Kita bisa membagikan kasih, membagikan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan segalanya. Ingatkah saudara bahwa Yesus sudah memberikan segala sesuatunya karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang amat sangat baik. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, itu bukan semata-mata dia disiksa sehingga dia mati, dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Karena dia berbuat baik, dia sangat baik. Dia menebus segala kutuk, segala dosa, masalah, sakit penyakit, apapun itu. Tuhan sudah selesaikan di sana. Tuhan sudah berbuat baik. Itu sebabnya dia rindu untuk setiap kita bisa berbuat baik juga. Untuk banyak orang. Bukan hanya sekedar ketika keadaan baik, kita berbuat baik. Ketika keadaan tidak baik, Tuhan rindu kita harus tetap berbuat baik. Karena kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan apapun. Tapi marilah kita memperbaiki kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup berbuah dengan kebaikan. Segala kebaikan kita bisa hasilkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa menyakiti, manusia bisa mengecewakan berulang-ulang kali dan diulang-ulang. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berbuat baiklah senantiasa untuk Tuhan. Dan setiap perbuatan baik yang Bapak Ibu sudah lakukan, mari lakukan dengan hati yang menyembah
kepada Tuhan. Kenapa diperlukan kebaikan kenapa diperlukan kebaikan atau berbuat baik? Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia akan selalu baik walaupun kita tidak baik. Amin. Untuk firman Tuhan, biar kiranya apapun yang saudara dengar, yang saya sharingkan melalui firman Tuhan ini, biarlah pewahyuan yang daripada Roh Kudus memampukan Bapak Ibu Saudara untuk mengerti dan mendapatkan rema jauh lebih dalam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatunya, segala sesuatu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kami. Dan kami bersyukur Bapa, kiranya sepanjang hari ini, mari Tuhan, Engkau melimpahkan karunia, kebaikan Tuhan. Biar kiranya setiap kami boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui apapun dan siapapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa sepanjang hari ini seumur hidup kami akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus saja yang selalu membenahi setiap pribadi kami, agar kami bisa berbuah baik bagi banyak orang, terutama kami berbuat semua itu untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami menyerahkan segala sesuatunya, keluarga kami, pekerjaan, usaha bisnis kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.